wa sahbihi wa mawalah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid kita ini dalam rangka untuk menguatkan lagi iman kita, menguatkan lagi akidah kita, memperjelas lagi keyakinan kita agar kemudian kita tidak mudah digoyahkan oleh segala macam fitnah yang ada di dunia ini, wabil khusus fitnah subhat yang hari ini menyambar-nyambar, banyak orang membawa ajaran-ajaran yang aneh-aneh sehingga akhirnya kita sebagai orang yang awam bingung kudu ngetan apa ngulon, kudu ngalor apa ngidul, kudu melu sapa gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang saya usung di sini yaitu tentang surga, maka kita mulai aja pembahasan tentang surga setelah kita buka dengan berbagai macam penyampaian yang intinya adalah surga itu barang yang gaib, dan barang yang gaib harus disampaikan menggunakan dalil. Tidak bisa kemudian dikarang-karang, tidak bisa direko-reko, tidak bisa kemudian diceritake cerita. Artinya itu harus clear menggunakan dalil, karena surga belum pernah ada yang kemudian merasakannya kecuali Nabiullah Adam alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas surga, nah surga itu sebenarnya apa? Maka surga adalah sebuah nama yang telah dikenal oleh setiap manusia, baik muslim maupun kafir, sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan. Jadi fitrah manusia itu sudah tahu kalau surga itu ya tempat yang nanti akan dituju oleh orang yang beruntung di akhirat, yang penuh dengan kenikmatan. Kalau orang Indonesia nyebutnya surga, nanti orang Amerika nyebutnya paradise, orang Jawa nyebutnya apa? Suwargo. Namun hanya muslimlah yang berhak untuk tinggal di sana. Nah, nanti dalilnya nih. Jadi hanya orang Islamlah yang berhak tinggal di sana. Adapun orang kafir tempat kembalinya adalah neraka. Makanya di dalam sholat kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, sampai Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang kalau enggak membaca Al-Fatihah. Ini kalau konteksnya sholat sendirian atau menjadi imam, maka wajib baca Al-Fatihah, dan Al-Fatihahnya juga wajib benar, makhorijul hurufnya, panjang pendeknya harus benar. Tapi kalau sebagai makmum, maka ada khilaf ulama di situ, apakah mengikuti bacaan imam ataukah juga baca sendiri. Ada sebagian ulama yang berpendapat bacaan imam adalah bacaan makmum. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya begitu imam selesai membaca Al-Fatihah, makmum juga harus membaca, tapi lebih cepat dan pelan dengan kencang-kencangan gitu kan, sehingga imam memberikan jeda. Maka ini khilafiyah di situ. Tapi kalau sholatnya sendirian atau sebagai imam, wajib membaca Al-Fatihah. Dan imam yang bacaannya mungkin kurang baik tapi Al-Fatihahnya benar, sholatnya tetap sah. Tapi kalau imam udah bacaannya Al-Fatihahnya salah-salah, maka batal semua sholatnya. Oleh karena itu pentingnya memilih imam yang bacaan Al-Fatihahnya benar, paling enggak di Al-Fatihah. Nah, di dalam Quran surat Al-Fatihah itu sehari 17 kali kita membacanya. Di situ Allah sebutkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Di situ ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua Asmaul Husna ini memiliki makna yang sama, yaitu memberikan rasa kasih sayang. Cuman bedanya apa? Ar-Rahman itu Allah memiliki 100% rasa kasih sayang. Nah 1%-nya ini dikekeken dunia untuk sinten? Semua makhluk, manusianya kah, jinnya kah, binatangnya kah, tumbuhannya kah, semua dikasih 1%. Adapun yang 99%, ini rasa kasih sayang Allah yang nanti akan diberikan hanya kepada orang beriman. Ini yang disebut Ar-Rahim. Makanya kenapa semua khotib, hampir semua ustadz, semua pengajar itu ketika memulai sebuah pelajaran, memulai sebuah kajian, itu selalu mengingatkan kita untuk bersyukur. Atas apa? Atas nikmat hidayah.
Kalau ngomongin nikmat dunia kan kita masing-masing, enten sing sugih, enten sing boten, enten sing diteukeh, enten sing ra ndedit kan ngoten. Enten sing sehat, enten sing sakit. Tapi kalau ngomongkan nikmat hidayah, maka kita semua patut bersyukur kalau kita ada di keyakinan yang benar. Makanya jenengan kalau ningali ten medsos, ten internet, niku ada manusia yang kemudian nyembah sapi, ngantek telek sapi ditadai terus dienggo raup gitu kan. Coba bayangkan itu nek jenengan itu gimana gitu kan. Kalau kita melihat kayak gitu kita ya Allah bersyukur gitu. Senajan diteukeh pemeneh kebalik. Senajan ditesidik pemeneh diteukeh gitu. Artinya di sini disebutkan bahwasanya yang berhak tinggal di sana hanya orang-orang yang beriman saja. Jadi orang-orang kafir boten enten papan panggonan ten mriku. Pramila kula ten Solo enten kajian niku membahas tentang penghuni neraka. Di situ ada trilogi 3 manusia yang dia akan kekal di neraka, nggak bisa keluar. Yang pertama orang kafir, kemudian yang kedua orang musyrik, dan yang ketiga yang paling dalam paling jero neraka ini orang-orang munafik. Nah apa sih orang kafir jelas agamanya beda. Nah orang musyrik sama orang munafik ini casingnya Islam, ning jek nyembah selain Allah. Casingnya Islam, ning anyel karo Islam itu orang munafik. Pramila ini hati-hati yang kedua ini, yang dua yang belakang ini. Jangan sampai kita yo salat tapi yo nek enten masalah mlayu ning dukun. Jangan sampai kita yo salat amor karo wong Islam tapi ndelok wong Islam anyel ra ukur. Nah, ini hal-hal yang harus kita koreksi dari diri kita. Kita harus kemudian udkhulu fis silmi kafah. Jadi wong Islam itu yang menyeluruh, bersedulur, bersaudara sama-sama orang Islam itu yang menyeluruh. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang Islam yang justru menyakiti kaum muslimin dari dalam, atau jadi orang Islam yang malah menyembah selain Allah ketika ada hal-hal yang kita tidak sabar di dalamnya. Antur pari karepe pengen ndang piye gitu terus akhirnya disajeni, terus anake pengen ndang nikah dadak digoleke pengasih lan sak piturute. Hal-hal seperti ini harus dijauhi dari orang-orang yang beriman agar kemudian lurus akidahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surga adalah tempat sebagai balasan yang diperuntukkan bagi kekasih Allah yang taat kepadanya dan Rasulnya. Adapun neraka ialah siksa yang Allah siapkan bagi musuh-musuh Allah dan seterusnya. Kemudian kalau secara bahasa, jannatun itu artinya kebun. Artinya kebun. Karena fitrahnya manusia itu senang sama yang namanya kebun yang ada tumbuhannya tentunya. Nah, sebagian ulama bahasa mengatakan tidaklah disebut surga atau jannah dalam bahasa kecuali di dalamnya terdapat pohon kurma dan anggur. Artinya kalau orang Arab kenalnya pohon itu nggih sinten mriku nggih nek kurma nggih anggur. Nek bayem segala macam pari mboten saged ten mriku. Pada zaman itu nggih. Nah, sehingga yang dimaksud jannah secara bahasa itu adalah kebun yang ada tanamannya, ijo-ijoan. Sebagian yang lain mengatakan disebutkan surga karena lebatnya pohon yang ada di dalamnya dan ranting dahannya memberikan naungan bagi yang berada di bawahnya. Jadi disebutkan surga itu kalau kebunnya niku rimbun wite gede-gede, jenengan nek mlebet mriku niku seneng. Nah, zaman biyen kan tempat nongkrong, tempat duduk baik yang menyenangkan niku kan ten ngisor wit gede-gede ngoten niku ngobrol kare kancane kan ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai masuk ya dalilnya. Dalil tentang keberadaan surga dan surga adalah balasan untuk orang beriman itu ada di Quran surat Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Jadi ahli kitab niku Yahudi, Nasrani, niku orang kafir. Kemudian orang-orang musyrik ini orang yang ngaku iman, ngaku Islam, tapi yo cek uri-uri budaya-budaya yang berbau kesirikan, masih mengagungkan danyang-danyang, setan-setan dan seterusnya. Padahal Allah sudah tegaskan yang tadi kemarin waktu khutbah Jumat saya sampaikan, inggih menika bahwasanya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum. Sakjane jeneng-jeneng dayang-dayang itu kan cuma reko-reko kowe karo mbah-mbahmu biyen. Bahkan kuniran niku jane ngoten niku mboten enten, terus enten wong neko, terus akhirnya gawe-gawe meleh kuburan kayak ritual meleh lan sak piturute. Terus akhirnya ya orang-orang yang berdakwah kayak gini malah kesingkir, dipinggirke pelan-pelan, jadwale ra dikeki gitu kan. Maka yang harus kita clearkan, kita pahamkan bahwasanya
agama kita ini agama tauhid. Justru kalau ada orang-orang kayak gitu jangan dikasih tempat, malah dikasih gon. Malah yang berdakwah kayak tadi disingkir gitu. Nah, ini hal-hal yang kebalik-balik. Karena dari dulu zaman Nabi yang pertama, Rasul yang pertama Nabi Nuh, kalau Nabi Adam, kalau Rasul Nabi Nuh itu berdakwah tauhid sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, dan dakwah mereka sama, anikbutullah wa tajtanibut tauhid. Sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid kesyirikan. Kemudian di sini ditegaskan finari jahannam khalidina fiha. Orang kafir, orang musyrik kekal di dalam neraka selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah makhluk terjelek. Kemudian innalladzina amanu wa amilus solihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal solih, ulaika hum khairul bariyah, mereka inilah orang-orang yang terbaik, ciptaan yang terbaik. Nah, ketika panjenengan mendengarkan kata-kata alladzina amanu, niku mboten Islam tok, tapi Islam yang bertauhid, Islam yang bebas dari kesyirikan. Nanti dalam bab syafaat Allah akan menciduk, Allah akan mengeluarkan penghuni neraka walaupun dosanya banyak banget, dengan syarat di dalam hatinya masih ada kalimat tauhid la ilaha illallah yang tidak tercampuri dengan kesyirikan, walaupun kecil, walaupun sedikit. Nanti dalam bab mizan, dalam bab timbangan, dalam pasal tentang timbangan, dalam bab akidah itu disebutkan bahwasanya ada orang yang gemuk, luwih gemuk timbang saya gitu. Mungkin saya ditambah mas itu danang luwih meneh gitu. Niku amalnya enggak lebih berat daripada sayap seekor lalat gitu. Jadi dosanya kayak banget gitu. Kemudian ada lagi yang orang kemudian dosanya kayak banget, dosanya ditulis dalam gulungan kertas yang panjang, nek digelar niku panjangnya sepanjang sejauh mata memandang. Dan cacahe enek 99, dosane kayak bianget. Wong niku pun gampangane pun nglokro, wis kaya putus asa gitu. Tapi kemudian Allah mengatakan, tenang, kowe ora bakal didolimi. Dia sudah enggak punya harapan, dosane kayak banget. 99 gulungan dosa digelar ngeten dawa bianget, nek dirinci yo kayak banget gitu. Itu disebut dengan hadis bitokoh. Kemudian Allah keluarkan satu kartu. Kartu bukan berarti terus ini berarti ya untuk main kartu, mboten. Kartu yang di situ tertulis kalimat la ilaha illallah yang merupakan intisari dari keyakinan dia. Jadi dia selama bermaksiat di dunia itu enggak pernah berbuat kesyirikan. Mendem yo yo ning orang ning dukun. Sok-sok yo berzina tapi yo tidak berbuat kesyirikan itu. Niki bukan berarti boleh berbuat dosa besar, mboten nggih. Tapi maksud saya yang mau saya sampaikan, Allah itu memberikan ar-rahim yang sangat besar di akhirat sampai kepada orang-orang seperti itu. Nah, 99 dosa ini ditaruh di dalam timbangan. Timbangannya jomplang ke arah dosa dia. Tapi kemudian satu kartu ini ditaruh di tempat yang satunya lagi. Niki yang gulungannya mencelat itu. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu sangat mencintai orang-orang beriman dan nanti akan diselamatkan. Dengan catatan sekali lagi bertauhid. Nah, ini loh, benar-benar ini harus jenengan perhatikan, harus jenengan kasih garis bawah, harus jenengan kasih penegasan. Pokoknya ning omah kene wis ra entuk enek sajen. Ning omah kene wis ora entuk enek dukun-dukun sing dieloni ajarane. Wis ora enek jimat-jimat. Wabeh segala macam hal-hal yang berbau kesyirikan diturunkan, dibuang. Cekalan-cekalan, gaman-gaman, nah niku disingkirkan. Sampai enten piyai cerita kali kula niku sing do duwe cekalan ngoten niku nek mbake mati niku tombake sobah dhewe mabur golek putune. Kula ki dereng ningali. Ning nggih kula sempet nawari, ayo digoleki tombake ning ndi, ceklek-ceklek di sana. Artinya hal-hal kayak gitu tuh kalau kita faham benar tentang tauhid itu bukan perkara yang besar. Karena Allah sudah tegaskan inna kaida syaitana kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan niku lemah. Lah setan kok ketok digdoyo lho mergo menungsone wedi dhisik. Jadi setan niku saged tinggal ten hidung jenengan, ten telinga jenengan sehingga jenengan nek bangun niku diminta untuk beristinsak, dihirup beristinsar, dihirup terus ditokke ben metu. Kemudian mungkin bisa bablas masuk ke pembuluh darah. Jane cilik sepele ketika ta'awud minggat lunga, ketika jenengan wirid dzikir salat lunga, tapi begitu manusia niku nyajeni, ngagungkan, gede membesar, bahkan melebihi rumah besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu
penegasan tentang surga. Nah, surga niku enten napa mboten? Nah, ini juga bagian dari akidah, karena ada sebagian orang yang berpendapat surga itu enggak ada. Surga itu enggak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan dalam pelajaran akidah yang saya sampaikan di beberapa masjid itu hampir semua ulama menegaskan tentang keberadaan surga. Allah menegaskan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Maka bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan bersegeralah kepada surganya. Nah, berarti surga niku enten. Nah, karena di pembukaan saya sampaikan pokoknya nek ngomongnya urusan barang gaib kudu enten dalile. Nah, dalilnya adalah Al-Qur'an kalih hadis yang sahih. Nah, dalam hal ini Allah tegaskan wa jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Yaitu surganya yang luasnya seluas langit dan bumi wis cemepak. Uiddat niku wis cemepak. Berarti udah disediakan. Pun enten uiddat lil muttaqin, tinggi wong bertakwa. Pramila niki masjid dikasih nama Masjid Muttaqin. Harapane panjenengan remen mriki ben dadi wong takwa, mergone napa? Wis dicepake surga. Jadi kita sebagai anak kula misal, dados anake bapak kula gitu. Terus diomongi, wis kowe ndang nikah, ora usah ndadak bingung, omah nggo kowe karo bojomu karo anak 5, nek perlu dienggo bojo 4, wis tak cepake. Mboten niku anak sing seneng napa anak sing susah? Anak sing wong tua sing pripun niku? Sing sae to. Gitu. Maka hakikatnya ketika kita menjadi orang tua sudah menyiapkan untuk anak kita rumah di dunia, nggih sae alhamdulillah. Tapi yang terbaik adalah ketika kita sebagai orang tua kok ndelalah enggak ditakdirkan untuk bisa nyepake omah ten donya, paling boten niku putra mangtata supaya mapan ten akhirat. Jadi nek misal kula mleboro ten pundi kemawon, terus kula di Jakarta misal, kan kula nanti di Jakarta 10 tahun, terus kula ajeng mantuk tekoki karo kanca kula, "Meneh ndi?" "Mudik." "Mudik ning ndi ya?" "Ning Pakku no." Mudik kan mesti ning ngene Pake napa ning ngene Mbake kan ngoten to. Lah Pake omahe ten Karanganyar ya, berarti mudike ten Karanganyar. Lah kok ternyata pamit mudik terus ditelepon kali kanca kula. "Kowe ning ndi?" "Ning Bandung." Lah ngomongnya mudik. Lah iya iki mudik ning Bandung. Lah kuwi omahe sapa? Ya omahe wong tuane wong liya gitu. Ya ini kan menunjukkan bahwasanya kita sebagai anak atau sebagai cucu kan salah jalan mulih niku lho. Nah, Nabi Adam dulu pernah tinggal di surga. Karena ditipu oleh setan keluar ke dunia dan insya Allah dikembalikan lagi ke surga. Maka hakikatnya rumah tinggal keprabone orang tua kita, mbah kita, Nabi Adam inggih nika surga. Sebagai cucu yang baik kudune mulih ten surga. Tapi nek kita sebagai manusia, sebagai cucu kok cucu sing balelo, nah malah mulih nang neraka. Nah, harusnya kita introspeksi. Makanya di sini dikatakan uiddat lil muttaqin, dicepake dingge wong sing bertakwa. Dan tadi sudah dikatakan selain uiddat lil muttaqin pada ayat yang lain pada Quran surat An-Najm dikatakan uiddat lil ladina amanu billahi war rusuli, disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Uiddat itu telah ada, telah disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nanti ada bab iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Nanti ada rinciannya. Iman kepada Allah itu apa? La ilaha illallah. La ilaha berarti an-nafyu, kita singkirkan, kita hilangkan, kita tolak semua Tuhan selain Allah. Kemudian illallah kita tetapkan kalau menyembah hanya kepada Allah, niku rukunnya. Nanti kalau kemudian syahadat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, niku nanti ada rukunnya lagi, ada 6 gitu. Termasuk di dalamnya adalah tasdiqu fima amar, melakukan apa yang beliau perintahkan, kemudian wa tasdiqu fima akhbar, dan membenarkan apa yang beliau kabarkan, termasuk urusan surga. Jadi nanti dalil-dalil hadis itu banyak. Nabi menjelaskan surga ngene, kita imani itu. Itu termasuk bagian dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah juga tidak mungkin mengingkari janji tentang surga itu dalam firman-Nya Quran surat Al-Imran ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kalau Allah sudah berjanji surga kuwi dingge wong beriman kalih wong bertakwa,
niku mboten mungkin digenti dienggo wong kafir, mboten mungkin. Punten nggih, kula pikak nggih. Pramila ada sebagian orang kaum muslimin yang berdakwah kenceng banget sampai ninggal omah, alor ngidul nggawa panci, nggawa ember segala macam perabotan rumah tangga digowo, kemudian masuk masjid njaluk izin ceramah, kemudian sama takmirnya dikasih izin. Minggah ten mimbar ngomong, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Saking Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, saking Maha Penyayangnya, maka Allah bahkan nanti akan memasukkan orang-orang kafir ke surga. Ngomong ngoten niku jamaah ra mudeng nggih mantuk-mantuk. Nah, maka ini harus hati-hati. Jangan sampai ngoten niku. Karena dalilnya jelas. Kalau itu dia mengatakan begitu, berarti dia menolak banyak ayat yang menyatakan kalau wong iman tok sing mlebu surga, wong sing ora iman sing ora mlebu surga, kan ngoten. Maka harus clear. Jangan sampai rancu fitnah subhat tadi loh yang di awal saya bilang tadi. Kemudian para ulama mengatakan seperti Imam Al-Qurtubi ahli tafsir rahimahullah mengatakan dalam menafsirkan ayat tadi yang di depan tadi, beliau mengatakan wa amatul ulama ala annal jannata makhluqah maujudah, dan semua ulama meyakini sepakat bahwasanya surga itu telah ada sekarang dan sudah diciptakan. Liqaulihi, berdasarkan firman-Nya, uiddat lil muttaqin. Jadi di kitab-kitab akidah itu disebutkan seperti itu. Wa huwa nasun fi hadisil Isra wa ghairihi fi sahihain wa ghairihima. Dan itu jelas ditegaskan tentang kisah Isra Mi'raj, bagaimana Nabi SAW diperlihatkan tentang surga dan segala macam kenikmatannya. Kemudian Allah tegaskan tentang adanya surga ketika peristiwa Isra Mi'raj pada Quran surat An-Najm ayat 13-15, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad melihat Jibril itu dalam rupa yang aslinya. Jadi Jibril itu kalau turun rupanya manusia, tapi begitu waktu Isra Mi'raj Nabi SAW kemudian diperlihatkan Jibril dalam rupa yang aslinya, yang mana dia berada di sisi Sidratul Muntaha. Di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga, tempat tinggal orang-orang yang beriman. Jadi Sidratul Muntaha niku ten langit mriku, berarti surga niku ten langit mriku gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menegaskan dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, innallaha khalaqa lil jannati ahlan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan untuk surga calon penghuninya, khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Dan penghuninya itu sudah ditetapkan, sedangkan mereka masih di dalam tulang punggung bapaknya. Ini bahasa dalam bab takdir, bahwasanya siapa yang nanti menghuni surga, siapa yang menghuni neraka itu sudah ada catatannya. Kemudian dikatakan lagi, wa khalaqahum laha wa khalaqalin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Dan Allah juga telah menciptakan neraka berikut dengan penghuninya, sedangkan mereka pada waktu itu masih berada di tulang punggung bapaknya. Jadi ini nanti dalam bab takdir. Intinya surga itu sudah ada. Kemudian nenek moyang kita Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi salam, dalam riwayat dari Imam Muslim pada hadis nomor 2652, Nabi SAW bersabda, ihtaja Adam wa Musa alaihima salam inda rabbihima. Nabi Adam dan Nabi Musa pernah berdebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahajja Adam Musa. Kemudian Adam berhasil mengalahkan argumen Musa. Di mana waktu itu qala Musa berkata, anta Adam alladzi khalaqaka Allah biyadihi wa nafakha fihi min ruhi. Jenengan niki Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya, terus ditiupkan ruh kepada ciptaan jenengan. Kemudian wasjadalaka malaikatah, dan malaikat dikon sujud jenengan. Wa askanaka fi jannati, dan jenengan didekek ten surgane Gusti Allah. Summa ahbatatan nas bi khati'atika ilal ard. Kemudian lakoan engkau malah nglakoni dosa sehingga kabeh menungso medhuk ning donya. Jadi ini kayak saya ceritakan di awal. Bagaimana Nabi Adam sebagai Nabi Musa sebagai cucunya Nabi Adam. Kan ceritanya kan kabeh putune Mbah Adam ngoten to. Dan Nabi Musa protes sama mbahnya. Jenengane piye to, Mbah? Wis diciptake langsung kalih Gusti Allah, ditiupke roh, didekek ning surga, kok ya dadak nglakoni dosa, dadak metu teng donya barang.
Padahal nek jenengan manut lah ya penak ning sok kabeh rasa ndedak tekan donya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hal ini kita bisa pahami kalau yang namanya surga itu sudah ada, dan surga memang ada, dan itu tempat tinggal nenek moyang kita. Maka sebagai anak cucu yang baik, nek mau mudiknya ke tempat mbahnya, jangan ke tempat yang lain. Kemudian bab selanjutnya yaitu apakah di surga sudah ada penghuninya sekarang? Maka dalil-dalil serta petunjuk menyatakan bahwasanya surga telah ada dan telah Allah ciptakan, tapi penghuni dalam artian manusia belum ada. Yang ada adalah penghuni yang merupakan kelengkapan surga, yang berupa kenikmatannya seperti bidadari, sungai-sungai, rumah-rumah, pohon-pohon, buah-buahan, kemudian minuman, susu, khamar, pakaian, madu, sutra, semua perhiasan, semua pernak-perniknya, semuanya ada di situ kecuali penghuninya. Apakah sudah ada penghuninya dari kalangan manusia? Seorang ulama, Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan, wa amal an ma huwa illal hayatul barzakhiyah. Adapun sekarang babnya belum masuk wilayah bab surga, tapi masih ngomongkan soal wilayah alam barzah. Karena apa? Belum ada kiamat. Karena nanti ada urutannya, Pak. Jadi sebelum kita di dunia, kita itu ada di alam ruh, terus pindah ke alam rahim, kemudian di dunia saat niki. Bar niku ketika Allah cabut nyawa kita, maka kita masuk di alam kubur. Itu masuk dalam bab alam barzah. Kemudian nanti Allah tiupkan trompet sangkakala, semua orang mati termasuk binatang-binatangnya kecuali beberapa malaikat yang dipilih. Nah, kemudian ditiupkan lagi yang kedua, dibangkitkanlah semuanya. Baru kemudian masuk ke padang mahsyar, kemudian hisab, kemudian syafaat, mizan atau mizan dulu baru syafaat, kemudian sirat, telaga, kemudian surga dan neraka. Nah, belum bab yang sana, belum, kita masih di bab yang paling depan yaitu dunia. Sehingga Syekh Albani menegaskan bahwasanya bab kita sekarang, siklus hidup kita sekarang masih soal di dunia dan alam barzah. Artinya sudah ada orang-orang yang sudah mendahului kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Nabi SAW pernah berkata, kata Syekh Albani, bahwasanya beliau SAW bersabda, arwahus syuhada fi khawasili tuyuri khudra ta'allaqa min samril jannah. Bahwasanya ruh orang-orang yang mati syahid niki spesial. Jadi nanti dalam bab ruh, dalam bab nyawa, dalam bab roh gitu kan, Allah menegaskan yas'alunaka 'anir ruh. Kalian pengen tahu tentang ruh, kalian bertanya-tanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwasanya roh niku urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitukum min ilmin illa qalila. Tidaklah kalian dikasih tahu ilmunya kecuali sedikit. Maka kalau kita ngomongin roh, ngomongin nyawa, kita enggak boleh kemudian sembarangan juga, karena itu barang gaib. Makanya kalau orang-orang dulu meyakini nek poso hari kepinten ngoten terus mbah-mbahe do mulih ngoten niku to. To nyiapke napa? Pancen gitu. Terus enten melih sing meyakini nek matine ora tenang kok mripeni. Terus enten melih sing meyakini kok dadi gendruwo pocongan wewe gombel lan sak piturute. Maka itu yang dikatakan Allah tadi, yang di depan saya bilang tadi. Asmaun samaitumuha antum wa aba'u. Itu enggak ada dasarnya, dan itu cuma nama-nama yang dibuat-buat oleh mbah-mbah kita dulu yang kita ikut-ikuti. Nah, tapi ketika kita ngomongkan ruh, di situ dijelaskan sebagian oleh dalil-dalil bahwasanya salah satunya roh orang yang beriman dan orang kafir secara umum di kuburan berada di situ, gak kemana-mana. Orang bakal meripeni sinten-sinten di situ. Adapun orang beriman maka diperlihatkan tempatnya nanti di surga, sebuah surga yang luas, yang penak, yang nyaman. Dan mereka setiap hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah percepatlah hari kiamat, wis ra sabar gitu. Yang kedua, rohnya orang-orang kafir ngeten niku, tapi mendapatkan segala macam siksa kubur dan ditunjukkan tempatnya di neraka, dan dia kemudian setiap hari meminta supaya jangan sampai terjadi kiamat. Itu asalnya, hukum asalnya. Kemudian roh orang-orang tertentu
itu seperti roh yang disebutkan oleh Al-Albani tadi, yaitu rohnya para syuhada, itu diletakkan di tembolok ini. Kenapa nek basa Jawa ini ngene manuk en pitik niki lho niki napa basa Jawa ini napa niki bolok niku lah pokoke nggih yang ada pakan niku lho. Nah niku di bawah arsy Allah itu ada burung peksi manuk warna hijau. Nah niki merasa ditekoki iku cocak ijo apa cocak rawa mboten mudeng lho. Pokoke manuk warna hijau. Nah ini berterbangan sana kemari. Nah rohnya orang-orang yang mati syahid ditaruh ten niku ning tembolok ini. Mboten cilek mboten ten mriku. Nah dia kemudian berterbangan dari sana kemari, terus burung niki niku nek ngelak meduke ten surga ngombe. Nek pengen mangan meduke ten surga mangan. Jadi sing cementel roe niku ten tembolok niku belum bisa merasakan kenikmatan surga. Ning wis ngerti somben surga kaya ngono. Jadi luwih disiki piyai-piyai soleh yang masih rohnya masih di dalam kubur. Ngoten. Dong nggih. Jadi ini penting loh karena nanti wong nyongone bae gentayangan kudu disajeni ngoten niku. Bahkan di dalam mimpi sekalipun kalau emang itu keluar gambar mbah kita atau bapak kita jaluk sajen itu jelas setan gitu. Bukan lagi yang benar gitu. Nggih. Ini akidah harus clear, jangan sampai tumpang tindih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bab berikutnya tentang kekalnya surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat Quran surat An-Nisa ayat 57, "Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada." Orang-orang yang beriman dan beramal solih akan kami masukkan ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Lahum fiha azwajum mutahharah, dia akan mendapatkan istri pasangan-pasangan yang suci, wa nudkhilhum dillan dolila, dan akan dimasukkan ke dalam tempat-tempat yang teduh, enggak panas. Kemudian ayat yang kedua, kalau tadi situ dikatakan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Ayat yang kedua Quran surat Hud ayat 108, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha. Adapun orang-orang yang berbahagia nanti adalah mereka yang tempatnya adalah kembali ke surga, kekal di dalamnya, madamati samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, atau an ghairu mahdud, itu adalah karunia yang tidak akan terputus. Jadi kalau kita duwe omah yang delalah kontrakane entek, niku mesti sing di omah njaluk kan bayar kontrakan. Kalau kontrakannya ra dibayar, ya kon lunga kan ngoten. Tapi ten surga mboten. Begitu kita sudah dinas sebagai penghuni surga dan masuk di situ, enggak ada kontrakan dan enggak ada masa sewa. Jadi kita terus gitu kan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 108, masalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai yang mengalir, ukuluha daimun wa dilluha, makanannya tidak berhenti, buah-buahnya terus-menerus ada dan naungannya juga terus-menerus iup. Tilka uqbal ladzina taqau wa uqbal kafirina nar, itu adalah balasan buat orang-orang yang bertakwa dan balasan orang kafir adalah neraka. Kemudian pada Quran surat Al-Hijr ayat 48 Allah mengatakan la yasammuhum fiha nasabu wa lahum minha bimukhrajin, mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Jadi surga niku isine ajeng mangan-mangan terus entuk, ngombe-ngombe terus entuk, ngapunten hubungan kalih garwane ten mriku terus-terusan nggih entuk. Di sini dikatakan apa? La yasammuhum fiha nasabun. Jenengan yang senenge mangan-mangan terus ora bakal kesel lambene. Jenengan sing senenge ngombe ya ora bakalan kesel wetenge. Karena nanti orang-orang yang makan terus-menerus niku medal kene itu cuma dengan glegeken. Adapun orang yang minum terus, akeh banget ngombene, niku mboten pipis, tapi ngeluarkannya cuma dengan keringat. Dan semuanya keringatnya dan glegekene niku baunya harum. Makanya Allah tidak memberikan rasa lelah sampai nanti tapi itu di bab masalah hubungan suami istri para penghuni surga, itu laki-laki dunia yang masuk surga diberi kemampuan seksual 100 kali lipat gitu.
Aku nek lagi ping pisan ning donya wae kadang pun kesel gitu toh. Nah niku tuh niku di ping 100 dan di sini ditegaskan la yasamuhum fiha nasabu, tidak merasa lelah di dalamnya, wa hum minha bimukhrajin, dan enggak akan pernah dikeluarkan darinya. Jadi enggak ada waktu sewa, enggak ada kemudian gendang cepet ayo selak entek napa nek ten hotel niku jame ya wonten niku mboten. Kemudian yang kelima, Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Kahfi, innalladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatil firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal khalidina fiha. Ini di sini. Mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha khiwala. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Dan ora dipindah gitu. Ya ning kono terus gitu kan. Kemudian yang keenam, dalil yang keenam, Allah menyebutkan jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan buat orang-orang yang beriman adalah surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir dan mereka kekal lagi di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridho atas keputusan Allah dan Allah juga ridho kepada mereka. Dzalika liman khasya rabbah, itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-7, Quran surat Ar-Ra'd ayat 35, Allah Subhanahu wa taala mengatakan masalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha. Dan di situ dikatakan ukuluha daimun, makanannya terus menerus, wa dhilluha, dan daungannya juga terus menerus. Ini menunjukkan kekal di dalamnya. Dan kemudian dalam sebuah hadis, ini banyak nih. Oke. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yunadi munadi, ada seorang penyeru nanti memanggil, innalakum antasahhu fala taskimu abadan, sesungguhnya bagimu kesehatan maka tidak akan sakit selama-lamanya. Jadi orang-orang yang di surga niku dikei kesehatan dan gak akan pernah sakit. Saat ini nek salah makan bisa sakit ini sakit itu, orang makan yo sakit gitu kan. Pemenang wis ramangan itu kan radidit gitu. Maka tambah sakit, sakitnya tekan jero ati gitu. Tapi kalau nanti makan terus gak akan sakit gitu kan, dan gak akan mengalami kesakitan. Wa innalakum antahyau falatamutu abadan, dan buat kamu wahai penghuni surga, kamu dikasih hidup dan gak akan pernah mati selamanya. Wa innalakum antasabbu fala tahramu abadan, dan buat kalian wahai penghuni surga, kamu dijadikan muda dan tidak akan pernah tua selamanya. Wa innalakum an tan'amu fala tanasu abadan, dan buat kamu dikasih kenikmatan terus menerus dan tidak akan pernah menderita selama-lamanya. Artinya ketika kita yang di depan tadi saya bilang, ketika kita di dunia ini masih ngerasa kesel, masih ngerasa anyel, masih ngerasa sebel, maka itu berarti kita masih hidup di dalam dunia. Maka kita nikmati semua proses itu. Ketika itu berupa sebuah kesulitan kita sabari, berupa sebuah kenikmatan kita syukuri, karena hakikat dari semua kebaikan itu akan kita dapatkan nanti di surga. Di surga ini mboten enten wong kesel, mboten enten wong tuwa, mboten enten wong mumet, wong judeg, mboten enten wong stres. Entene wong penak kalih penak, seneng kalih seneng, bahagia kalih bahagia. Dan semua itu terus menerus gak pernah berhenti. Adapun di dunia, selama kita masih di dunia, sok-sok seneng, sok-sok anyel, sok-sok warak, sok-sok luwe, sok-sok didit, sok-sok akeh hutang, sok-sok duwe masalah, sok-sok aman terkendali. Maka jangan sampai kehidupan ini membuat kita lari dari Allah Subhanahu wa taala mergo stres mikir dunya. Sampai sebagian orang ora betah dadi wong ora duwe, main judi terlilit utang, diucit-ucit, rentenir akhirnya pilih bunuh diri, naudzubillah. Padahal wong Islam ketemu sama kita di masjid, ternyata dapat kabar gantung diri. Nah, hal-hal seperti ini harus kita hati-hati karena setan senang sekali. Dan kemudian itu ditegaskan wa qaulihi azza wa jalla, fadzalika qaulihi azza wa jalla wa nudu andilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya penjabaran tadi adalah penegasan dari ayat dalam Al-Quran yang berbunyi wa nudu andilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun, dan kamu dipanggil bahwa itu adalah surga yang diberikan kepada kamu sebagai balasan atas ibadah yang dulu kamu lakukan di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok pilih cekap semanten riyin iki saya kata kok saya sampai halaman 800. Ini baru 233. Insya Allah kita lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang, pekan-pekan yang akan datang. Tinggal cepat-cepat lah. Oh, asal adem melih begitu.
Kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.